Alfian Rothama dari FKIP juga. Kemudian ada juga dari UKSW yaitu Ibu Pratiwi Christine Hamita MKOM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada sore hari ini masih mengizinkan kita dalam keadaan sehat, tanpa ada halangan suatu apa untuk bisa bersama-sama mendengarkan sosialisasi tentang kampus mengajar maupun Indonesia maupun studi independen. Langsung saja, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu peserta untuk hikmat mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang untuk peserta yang baru saja bergabung. Selamat datang, Bapak Ibu semuanya. Saya akan memperkenalkan diri sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Aini, saya staf pengajar di Fakultas Teknologi dan Industri Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator. Jadi pada prinsipnya sore hari ini kita akan sosialisasi, tapi santai, nanti akan kita maksimalkan di tanya jawab. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan pemaparan, sebelumnya kita akan mendengarkan pengantar sepatah dua patah kata dari Ibu Dekan Fakultas Teknologi Industri Pangan kepada Ibu Dr. Nani Suhartati, STPMP, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam aplikasi virtual meeting ya untuk kegiatan sosialisasi kampus mengajar dan juga studi independen. Nah, kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan menggunakan dana hibah dari program kompetisi Kampus Merdeka. Ya, nah salah satu capaian yang ingin kita raih melalui kegiatan ini adalah jumlah mahasiswa yang mendaftar sekaligus nanti semoga bisa diterima dalam 2 kegiatan untuk pencapaian indikator-indikator kampus merdeka. Ya, nah nanti di sini sudah kita undang Bapak Dr. Lukman Hakim. Terima kasih untuk kehadiran dan sharingnya nanti Pak Lukman. Kemudian juga
Mas Alfian ini adalah lulusan dari kampus mengajar angkatan 1 ya kalau nggak salah ya Mas Alfian ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya Ibu Kristi dari UKSW yang nanti akan bergabung terlambat karena ada kepentingan yang lain. Tapi juga saya harap nanti adik-adik mahasiswa semuanya bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan program Kampus Merdeka di UKSW lumayan agak banyak dan bervariasi sehingga beliau kita undang untuk sekedar sharing di sini. Studi independen itu seperti apa sih? Kemudian mungkin juga beberapa di antaranya mungkin nanti bisa ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan akademik di sana itu seperti apa. Jadi ini nanti bisa kita gunakan sebagai pembanding. Kalau di sana bisa, apakah di Unisri nanti juga bisa dilakukan hal yang sama. Terima kasih untuk Bapak Dr. Respantio yang sore hari ini juga berkenan hadir dan sudah bersedia untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nani Soehardati atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon Bapak Dr. Respantio untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka acara sosialisasi pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Respantio, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vivi atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Pratiwi Christine Hanita Mkom dari UKSW. Berikutnya yang saya hormati Dekan Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Ibu Dr. Nani Soehardati STPMP. Yang saya hormati pula Bapak Lukman Al-Hakim SPD MPD, PIC, Kampus Mengajar Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Juga saudara mahasiswa Ahmad Alfian Rotama sebagai alumni program Kampus Mengajar, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan yang saya hormati pula, serta para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa, marilah kita senantiasa mengucap puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, terutama pada sore hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas keseharian kita masing-masing, meskipun melalui virtual. Saya kira tidak mengurangi substansi dari acara yang kita laksanakan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, yang selanjutnya kami sampaikan atas nama Universitas terima kasih kepada Fatipa yang telah menginisiasi acara pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan terkait dengan hibah PMM yang dimenangkan oleh Fatipa. Salah satu indikatornya adalah adanya mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar ataupun studi independen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa, Unisri memang sudah merespon, terutama untuk kampus mengajar. Ini sudah masuk ke batch ketiga. Ya, sudah masuk batch ketiga. Yang batch pertama sudah berjalan, demikian pula yang batch kedua, ini dengan PIC Bapak Lukman Al-Hakim, nanti akan bercerita banyak, termasuk Saudara Ahmad Alfian Pratama, nanti lesson learn-nya bisa ditularkan kepada
teman-temannya, bagaimana kampus mengajar, bagaimana lika-likunya. Ini kami di tingkat universitas terus berupaya untuk memberikan yang terbaik seperti harapan oleh Bu Dekan tadi, administrasi akademik, dan lain sebagainya. Terus terang, saya dan Pak Lukman, terutama di batch pertama, memang masih gogoh-gogoh ini. Yang apa namanya, tentang konversi dan lain sebagainya. Namun berjalannya waktu, kita dapat menyelesaikan satu persatu, sehingga ini sampai pada batch ketiga. Demikian pula terkait dengan studi independen. Apa yang kita lakukan, terkhusus yang ada di Fatipa, adalah salah satu kewajiban kita sebagai perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek untuk merespon kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga ini juga perlu harus kita kerjakan di dalam proses membreakdown apa yang sudah dilakukan oleh kementerian. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti sosialisasi program kampus mengajar dan studi independen. Terima kasih kepada para narasumber, ada Bu Pratiwi Christine Hanita, ada juga Pak Lukman, demikian pula Saudara Ahmad Alfian Rotama. Terima kasih pula Bu Nani dan tim yang telah menyelenggarakan kegiatan sore hari ini. Dengan harapan ini nanti akan berhasil mampu menggugah minat mahasiswa untuk dapat mengikuti program kampus mengajar ataupun studi independen ataupun program-program MBKM yang lainnya. Ini penting bagi kita untuk dapat menunjukkan bahwa Unisri merespon kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah pusat. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan memenuhi permintaan panitia. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya mohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka acara sosialisasi program kampus mengajar dan studi independen secara resmi saya nyatakan untuk dibuka. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu Christine. Bu Christine, ini Pak Riz. Bu Christine sudah bergabung sepertinya. Oh, Bu Christine, selamat sore Ibu. Ternyata cantik sekali Bu Christine ini. Kok kayak masih mahasiswa atau Bu Christine? Oh iya, karena bergaul sama mahasiswa terus ini Bu. Iya, ya awet muda ya kalau ketemu mahasiswa terus itu. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Christine untuk kehadirannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Rispantio atas sambutannya dan kemudian atas pembukaan acara sosialisasi pada sore hari ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya karena kenapa di judul adalah sosialisasi tentang Indonesia Bangkit, tapi hari ini kita justru beralih ke studi independen. Jadi karena peluang untuk ikuti Indonesia Bangkit ini ternyata lebih kecil, sehingga kita arahkan untuk studi independen. Tapi jangan khawatir, nanti tetap akan kita berikan materi tentang Indonesia Bangkit. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Pertama akan diisi oleh Bapak Lukman Hakim, SPD, MPD ya. Bapak Lukman Hakim ini adalah PIC dari Unisri ya. Bapak Lukman Hakim ini mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Beliau lulus dari Universitas 11 Maret tahun 2012. Monggo kepada Bapak Lukman Hakim SPD MPD, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Waktu pemaparan adalah 20 menit. Silahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Rispanco MSI. Yang kami hormati Ibu Dekan Fatima, Fakultas Teknologi Pangan, Ibu Dr. Nani Suhartati STP MP. Yang kami hormati Ibu Pratiwi Christine Harnita MKom, Mas Ahmad Alfian Rotama, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Pangan, dan para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk dapat bertemu secara virtual dalam rangka kegiatan sosialisasi kampus mengajar dan studi independen dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Kemudian pada kesempatan yang baik ini mohon izin kami akan menyampaikan tentang sosialisasi kampus mengajar angkatan 3, di mana ini merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri di antara 8 program MBKM. Bapak Ibu yang kami hormati, para mahasiswa yang kami banggakan, bahwa program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini memiliki slogan yang menarik, yakni kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Ini yang disampaikan oleh Bapak Wagiran selaku Ketua Supokja Kampus Mengajar Kemdikbudristek agar memotivasi baik para mahasiswa maupun DPL agar supaya para mahasiswa dapat bergabung untuk mengikuti program ini dan Bapak Ibu dosen dapat bergabung sebagai dosen pendamping untuk program Kampus Mengajar ini. Bapak Ibu, bahwa untuk program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini terbuka bagi 33.000 mahasiswa D3, D4, atau sarjana terapan dan sarjana. Juga terbuka bagi 6.600 dosen pembimbing lapangan. Oleh karena itu, ini kesempatan yang luar biasa untuk bergabung dalam program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini. Dan Bapak Ibu, sedikit informasi bahwa berdasarkan hasil sosialisasi Kampus Mengajar dari Kemdikbudristek pada hari Selasa kemarin, bahwa sampai hari Selasa kemarin yang sudah mendaftar dosen pembimbing lapangan ini sebanyak 3.300. Jadi masih terbuka, masih banyak kesempatan untuk dapat bergabung begitu, karena masih 3.300 lagi yang belum mendaftar begitu. Bapak Ibu, bahwa masa pendaftaran untuk program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini adalah tanggal 25 November hingga 10 Desember, sehingga masih ada waktu hingga besok Jumat begitu. Kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang 5 hal. Yang pertama, apa itu kampus mengajar. Yang kedua, rekrutmen dan proses seleksi. Yang ketiga, peran mahasiswa dan DPL. Yang keempat, pelaksanaan. Yang terakhir adalah administrasi dan keuangan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kampus mengajar merupakan kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana ini merupakan salah satu dari 8 program MBKM yang dicanangkan oleh Mas Menteri begitu. Yang memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmuwan dan keahlian dengan menjadi partner guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Bapak Ibu, para mahasiswa, bahwa program kampus mengajar ini telah terlaksana
3 kali. Yang pertama adalah kampus mengajar perintis yang diikuti oleh 2.390 mahasiswa. Kemudian kampus mengajar 1 yang diikuti oleh 14.621 mahasiswa. Dan kampus mengajar 2 diikuti sebanyak 22.000 mahasiswa. Dan ini nanti akan dilaksanakan untuk kampus mengajar 3. Begitu. Kita lanjutkan. Mengapa ikut program kampus mengajar? Ini yang pertama adalah kesempatan menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia. Yang kedua, menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi. Yang ketiga, memiliki pengalaman mendampingi guru di sekolah, mengajar dan belajar mengembangkan konten, strategi, dan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengasah keterampilan sosial yang berupa empati, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, inovasi, dan kreativitas. Yang kelima, yang tidak kalah menariknya adalah akan diberikan uang saku sebesar Rp1.200.000 per bulan bagi mahasiswa ini selama 5 bulan, sehingga total uang saku sebesar Rp6 juta begitu selama 5 bulan. Kemudian bantuan UKT maksimal Rp2.400.000 sekali selama program. Dan yang ketiga, mendapatkan konversi hasil belajar hingga 20 SKS. Tentu saja ini sangat menarik bagi mahasiswa begitu Bapak Ibu. Lanjut slide selanjutnya tentang manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen. Bapak Ibu, bahwa kampus mengajar angkatan 3 ini memiliki 3 manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen. Yang pertama adalah memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan pendidikan khususnya di masa pandemi. Yang kedua, memberi kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan. Yang ketiga, memberi ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Bapak Ibu, ini pasti mahasiswanya bertanya-tanya, apa sih syarat mahasiswa kampus mengajar itu? Di sini akan kami sampaikan, meskipun barangkali para mahasiswa sudah bergabung di Instagram kampus mengajar begitu, namun tidak ada salahnya bila kami sampaikan lagi. Untuk syarat mahasiswa mengikuti kampus mengajar 3, yang pertama adalah mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi D3 atau D4, PTN, dan PTS di bawah naungan Kemdikbudristek Dikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian minimum berada di semester 4 pada tahun akademik 2021-2022. Jadi yang sekarang di semester 3 ini boleh ikut Bapak Ibu dan para mahasiswa, karena di semester depan ini semester 4 para mahasiswa tersebut, kalau sekarang semester 3 begitu, sehingga ini sudah memenuhi kriteria itu begitu. Kemudian memiliki IPK minimal 3 dari skala 4, kemudian berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi, berasal dari program studi dengan akreditasi minimum B atau baik sekali, kemudian diutamakan memiliki prestasi, pengalaman mengajar, dan berorganisasi sebagai tambahan poin penilaian. Kemudian Bapak Ibu, para mahasiswa wajib memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Dalam hal ini fakultas atau sekolah tinggi, institut, universitas, maupun politeknik untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Kemudian belum pernah diterima di kampus mengajar perintis, kampus mengajar angkatan 1 dan 2. Baik, kita lanjutkan. Ini juga sebagai syarat, namun syarat bagi Bapak Ibu yang hendak mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan program kampus mengajar. Ini berasal dari PTN, PTS, program studi S1 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian berasal dari prodi akreditasi minimum B atau baik sekali, dan memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.
Ini syarat sekolah sasaran kampus mengajar. Jadi sekolah yang dulu pernah digunakan untuk kampus mengajar ini boleh dipergunakan kembali itu berdasarkan hasil penilaian. Tentu saja penilaian dari pemerintah, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, tidak kalah pentingnya tentang proses seleksi kampus mengajar, begitu. Ini pasti para mahasiswa bertanya-tanya bagaimana Pak tentang proses seleksinya. Ini dapat kami sampaikan. Yang pertama mendaftar dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan di slide yang sebelumnya. Kemudian seleksi administrasi. Di sini ada seleksi tentang prodi, yakni akreditasi prodinya B, kemudian IPK minimal 3. Ini seleksi administrasi yang pertama. Kalau lolos, begitu, nanti seleksi administrasi yang kedua, begitu. Kelengkapan dokumen tentang komitmen pribadi. Yang kedua, dokumen rekomendasi PT. Yang ketiga, dokumen tentang izin orang tua. Yang keempat, surat keterangan sehat. Nah, ini 4 dokumen ini akan diseleksi administrasi di tahap kedua. Kemudian selanjutnya, setelah lolos administrasi pertama dan kedua, kemudian akan ada tes daring yang terdiri dari tes literasi, numerasi, kemudian tes value certification test, survei kebinekaan. Nanti Mas Ahmad Alfian akan berbagi pengalaman Bapak Ibu dan mahasiswa tentang bagaimana pengalaman mengikuti tes begitu. Kemudian setelah itu nanti pengumuman lulus atau tidaknya dan ditempatkan di sekolah sasaran begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu tentang proses seleksi kampus mengajar. Di sini akan kami paparkan tentang timeline dari pendaftaran hingga penarikan mahasiswa. Seperti Bapak Ibu para mahasiswa bisa mirsani di sini untuk pendaftaran 25 November hingga 10 Desember 2021. Kemudian seleksi 13 Desember hingga 27 Desember. Kemudian pemberangkatan 11 sampai 18 Januari 2022. Pembekalan 3 sampai 28 Januari 2022. Penugasan 11 Januari hingga 28 Juni 2022. Jadi ada 5 bulan Bapak Ibu untuk penugasannya. Dan penarikan mahasiswa adalah 29 Juni 2022. Bapak Ibu, para mahasiswa, kita lanjutkan tentang bagaimana peran mahasiswa di dalam program kampus mengajar. Karena kalau sesuai dengan judulnya ini kan kampus mengajar ya mengajar. Ternyata tidak begitu Bapak Ibu, tidak sepenuhnya kegiatannya mengajar begitu. Kemudian apa saja sih peran mahasiswa? Dalam hal ini ada 6 peran mahasiswa kampus mengajar. Yang pertama adalah kolaborasi dengan guru. Jadi dalam hal ini mahasiswa calon peserta tidak menggantikan guru mengajar, kemudian guru di kelas, di kantor saja, tidak seperti itu. Jadi ini berkolaborasi dengan guru untuk pendampingan tentang literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adaptasi teknologi, begitu. Jadi bagaimana peran mahasiswa membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga aktualisasi diri, ya, aktualisasi diri mahasiswa tentunya di lingkungan sekolah. Kemudian sosialisasi, yakni sosialisasi produk pembelajaran dari Kemdikbud, begitu. Kemudian yang kelima ada pelajar Pancasila, yakni sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar Pancasila. Yang keenam adalah duta edukasi, gitu. Ya, dalam hal ini bisa dikatakan the agent of change, begitu, agen perubahan. Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan
dalam program kampus mengajar ini. Kemudian peran dosen pendamping, Bapak Ibu, cukup banyak juga, yakni pendampingan terhadap pelaksanaan program kampus mengajar, kemudian pendampingan komunikasi dengan masa bimbingan, komunikasi dengan guru pamong, sharing session, penilaian, dan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa. Jadi para mahasiswa, Bapak Ibu, bahwa dosen pendamping mahasiswa ini juga berkontribusi terhadap pemberian nilai program kampus mengajar begitu. Jadi untuk nilai kampus mengajar ini dari penilaian diri, penilaian sejawat, penilaian guru pamong, dan penilaian dosen pendamping. Kemudian untuk tahap pelaksanaan kampus mengajar, jadi para mahasiswa calon peserta kampus mengajar bahwa kalian akan mengikuti pembekalan. Jadi jangan khawatir bagaimana Pak nanti implementasinya, persiapannya bagaimana, apa yang harus kami lakukan. Nah, ini ada pembekalan dari tim kampus mengajar Kemenristek Dikti, bagi Kemdikbud Dikti. Maaf. Kegiatan prapenugasan ini kegiatannya meliputi pembekalan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, koordinasi dengan sekolah sasaran, kemudian ada penugasan sudah kami sampaikan tadi selama 5 bulan. Dalam hal ini mahasiswa akan menyusun kegiatan harian, mingguan, maksud kami akan merancang program kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan menyusun laporan akhir. Dan untuk kegiatan harian, mingguan, dan laporan akhir ini akan wajib diupload oleh mahasiswa di laman MBKM, Kemdikbud Ristek begitu. Kemudian saat penugasan juga sama, ada kegiatan harian, mingguan, dan penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini untuk laporan kegiatan ini dilengkapi dengan dokumentasi, dan nanti untuk formatnya ada formatnya, dan ini masih coba nanti akan kami tanyakan bagaimana format dari penugasan. Tentunya nanti juga akan diberikan tentang format penugasan ini ketika kegiatan pembekalan Bapak Ibu. Kemudian akhir penugasan, kemudian pasca penugasan ini lapor diri ke PT, diseminasi hasil, kemudian penyetaraan atau pengakuan program, dan keberlanjutan. Kemudian capaian pembelajaran program kampus mengajar, ini bagi Bapak Ibu di program studi bahwa mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar angkatan 3 ini memperoleh SKS maksimal 20 SKS, sehingga di sini terdapat 14 capaian pembelajaran program kampus mengajar sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan konversi begitu Bapak Ibu. Nanti akan kami share untuk PowerPoint ini begitu. Kemudian bagi mahasiswa jangan khawatir nanti materi pembekalannya apa ya Pak. Ini sudah disampaikan oleh dari Kemdikbud Ristek begitu, dan kami sampaikan juga ke Bapak Ibu dan para mahasiswa tentang materi pembekalan. Bapak Ibu untuk penempatan lokasinya adalah di SD atau SMP begitu, salah satu dari SD atau SMP untuk penempatan mahasiswa kampus mengajar. Dan untuk materi pembekalannya pedagogi pendidikan dasar ini sudah tertulis ya, pembelajaran literasi dan numerasi di SD dan SMP, strategi pembelajaran jarak jauh, penerapan inovasi pembelajaran. Dan ada juga soft skill-nya, ini profil belajar Pancasila, prinsip perlindungan anak, etika dan komunikasi, serta mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku di masa pandemi. Dan the agent of change, begitu Bapak Ibu dan mahasiswa. Kemudian bagi yang ditempatkan di SMP, begitu ada workshop belajar numerasi menyenangkan melalui Excel atau Google Sheet, kemudian workshop belajar literasi
literasi seru secara digital. Kemudian ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dan para mahasiswa tentang kriteria kelulusan mahasiswa program kampus mengajar. Yang pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kampus mengajar dengan penuh waktu. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti mahasiswa akan diterjunkan di lokasi sekolah SD atau SMP begitu dan mengikuti kegiatan dengan penuh waktu. Kemudian menunjukkan perilaku baik selama mengikuti program kampus mengajar. Yang ketiga, mendapatkan nilai baik dari komponen penilaian, mendapatkan nilai baik dari komponen penilaian pelaksanaan kegiatan. Lanjut Bapak Ibu, tentang rincian waktu kegiatan belajar program kampus mengajar. Seperti yang kami sampaikan tadi, ini mungkin lebih rinci. Di sini ada pembekalan, ini 130 jam, penugasan di SD atau SMP, jadi 20 minggu, setiap minggunya selama 5 hari, dan setiap harinya selama 6 jam, Bapak Ibu dan para mahasiswa. Di total ini 600 jam, ini setara, oh ya nanti ini totalnya ini 906 jam, gitu Bapak Ibu. Ini untuk total pembekalan, penugasan, hingga penyusunan laporan. Namun untuk penugasan, ini total selama 5 bulan ini ada 20 minggu, kemudian setiap minggunya ini wajib selama 5 hari untuk mengikuti kegiatan di sekolah, kemudian di setiap harinya ini 6 jam di sekolah begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk materinya ini sudah ada di sini dan penyusunan laporan. Ya, nanti penyusunan laporan baik itu mingguan, bulanan, dan laporan akhir. Ya, nanti wajib diupload di laman MBKM, Bapak Ibu. Total waktu ini ada 906 jam. Bapak Ibu, ini yang tidak kalah menariknya tentang komponen pendanaan kampus mengajar, bahwa ada 5 komponen pendanaan. Yang pertama, bantuan biaya hidup, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mahasiswa KM3 ini mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp1.200.000 per bulan, diberikan selama masa penugasan, yakni 5 bulan. Ditransfer langsung ke rekening peserta kampus mengajar. Ini mohon dicatat para mahasiswa, ketika nanti kalian mendaftar, jangan memasukkan nomor rekening selain rekening kalian. Jangan memasukkan rekening temannya, saudaranya, ya, karena nanti ini diwanti-wanti dari Pokja kampus mengajar Kemdikbudristek. Jangan sampai memasukkan nomor rekening teman, saudara, begitu ya. Ini harus rekening pribadi, gitu. Kemudian komponen pendanaan yang kedua adalah dana pendidikan atau UKT, bahwa UKT ini sebesar 2.400.000 dibayarkan langsung ke program ke perguruan tinggi sebagai pengurangan UKT semester berikutnya. Jadi ini untuk UKT akan ditransfer ke kampus, namun untuk bantuan biaya hidup ini ditransfer ke rekening mahasiswa. Kemudian komponen biaya yang ketiga adalah swab antigen. Ini dibayarkan maksimal sebesar Rp250.000 diberikan 1 kali dalam bentuk reimbursement. Dana kedatangan dibayarkan sebesar Rp600.000 diberikan 1 kali dalam pelaksanaan kegiatan kampus mengajar 3. Yang kelima adalah dana transportasi diberikan sebesar at cost biaya tiket yang dikeluarkan untuk menempuh perjalanan. Hanya transportasi pada awal dan akhir kegiatan yang dibiayai. Gitu. Mohon maaf Pak Lukman, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih Bu Vivi. Sudah hampir selesai. Kemudian alur pendaftaran. Ini mahasiswa dapat masuk ke laman kampusmengajar.kemdikbudristek gitu. Kemudian nanti membuat akun terlebih dahulu, begitu, J.
Kalau sudah punya akun bisa nanti langsung masuk. Setelah membuat akun, kalau belum membuat akun, mendaftar langsung di laman tersebut. Itu kemudian pilih peran, ini mahasiswa ya, nanti peran mahasiswa kalau Bapak Ibu dosen menghendaki mau mendaftar sebagai dosen pembimbing, ya nanti pilih dosen begitu. Kemudian mengisi alamat email, ketik ulang alamat email, kata sandi, kemudian mengisikan data perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, program studi, kemudian nomor induk mahasiswa, nomor induk kependudukan, jangan sampai keliru nih para mahasiswa, tanggal lahir juga, kemudian klik selanjutnya, kemudian diminta untuk mengecek kembali tentang data, apabila sudah oke, klik selanjutnya. Ya, maka nanti silahkan cek email untuk aktivasi akun. Begitu, Nji. Nah, apabila ada pertanyaan, ini nanti bisa masuk ke laman internet Kemdikbudristek, dan nanti di pojok kiri bawah ada bubble question apa ya, ini istilahnya saya lupa. Jadi ini diklik nanti langsung kontak dengan helpdesk. Sehingga nanti pengalaman saya ini nggak sampai 24 jam sudah direspon. Jadi tinggal memasukkan identitas dan keluhan. Barangkali ada kesulitan dalam mendaftar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Vivi, selaku moderator. Terima kasih banyak Pak Lukman, sangat mencerahkan ini. Semoga ini bisa membuat Bapak Ibu dosen ataupun adik-adik mahasiswa menjadi lebih semangat mengikuti program tersebut. Baik, selanjutnya sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita lanjutkan dulu untuk pemaparan pengalaman dari Ahmad Alfian Rotama yang dia sudah melaksanakan program kampus mengajar sebelumnya. Kepada Saudara Ahmad Alfian Rotama, kami persilahkan. Terima kasih Bu Vivi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nani Suhartati, Dekan Fakultas Teknologi Pangan. Yang saya hormati Bapak Lukman selaku pembicara pada acara ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Slamet Riyadi dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya sedang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar 1. Untuk alasan yang saya ketika ingin melakukan kegiatan ini adalah untuk mengasah kemampuan saya dalam mengajar, yang kebetulan saya berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk menambah pengalaman dalam mengajar. Ketika saya ingin mengikuti ini, sepertinya sangat bimbang, dan saya cari-cari sekolah yang berakreditasi C, yang kebetulan di KM1 itu hanya untuk SD yang berakreditasi C. Dan setelah saya cari-cari di Instagramnya, juga ada datanya dari SD yang terakreditasi C itu dari 12.000 sekolah, itu yang berada di domisili saya, yaitu di Karanganyar, itu ternyata tidak ada. Dan setelah saya cari kembali,
hanya ada 2 yang berakreditasi C dan itu berdomisili di provinsi, dan ternyata itu berada di Pasar Kliwon, yaitu sekolahnya SDIT PAB Fatmah Surakarta. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu di makam Begola, yang Pasar Kliwon itu masih ke selatan lagi. Sekolahnya itu kecil, berlantai 2. Anda bisa cari di Google Map kalau mau melihat bangunan sekolahnya. Kemudian untuk alur seleksinya itu yang pertama yang pasti itu persyaratan administrasi, mulai yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Lukman tadi. Yang kedua itu tes daring. Yang kebetulan itu di KM1 itu hanya ada tes kebinekaan, wawasan kebinekaan. Jadi tesnya itu seperti Anda menjawab kuis pada kuliah itu saja, tapi itu tidak ada jawaban benar maupun salah. Jadi misalnya begini, ada soal apa makanan favoritmu? Misal A, sate, B, nasi goreng, terus C, itu isi sendiri, kan tidak ada jawaban yang benar seperti itu. Lalu kemudian ya seperti wawasan kebinekaan yang lainnya, misalnya misalnya kita bersosialisasi seperti itu. Nah, kemudian untuk pengalaman saya ketika pembekalannya itu dulu itu pembekalannya selama 1 minggu penuh. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu melalui via Zoom dan via YouTube. Zoom-nya ini hanya terbatas untuk 5.000 orang yang ingin join di Zoom, dan untuk sisanya bisa menyimak melalui YouTube. Dan ketika saya pembekalan tersebut itu ada sedikit pengalaman menarik, yaitu saya tiap hari ke kampus untuk cari WiFi. Dari pagi sampai sore itu tetap di kampus agar bisa mendapat sinyal yang baik. Kemudian untuk materinya itu ada yang menarik. Yang pertama itu tentang literasi numerasi. Literasi numerasi ini tidak hanya sekedar membaca atau menghitung, tapi untuk literasi ini diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk numerasi itu juga sama. Misalnya seperti ini. Ketika mereka siswanya tersebut mengamati sesuatu, kita bisa memancing mereka untuk menarik untuk mengungkapkan apa yang dia lihat. Misalnya misalnya mereka menghitung, melihat apapun, menceritakan apapun yang mereka lihat
ketika berangkat ke sekolah. Misalnya melihat truk yang berlalu lalang ada berapa gitu. Lalu untuk pembekalan selanjutnya itu ada pembelajaran yang inovatif nanti sama Pak Setyo Iswoyo, itu dari Dirjen Sekolah Dasar. Beliau itu sangat inspiratif sekali. Nanti jika kalian mengikuti program ini, Anda bisa melihat keceriaan dari Pak Setyo Iswoyo tadi. Kemudian untuk penugasannya, pengalaman saya itu mulai dari dapat surat tugas dari universitas sampai malam-malam datang ke kampus buat ambil surat tugasnya tersebut. Lalu kemudian keesokan harinya saya datang ke Dinas Pendidikan. Alhamdulillah bisa ketemu sama beliau. Kemudian setelah mendapat surat tugas dari Dinas Pendidikan Surakarta, itu langsung ke sekolah sasaran di SDIT PAB Fatma. Ke Saudara Alfian, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Nggih, Bu. Dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh kepala sekolahnya. Dan untuk pengalaman mengajarnya sendiri itu seperti saya memberikan soal HOTS atau sebuah teka-teki. Misalnya seperti ini. Hubungkan ke 9 titik ini dengan 4 garis lurus saja. Tidak boleh diangkat penanya seperti itu. Dan mereka pun bisa melakukannya, alhamdulillah. Dan lalu kemudian ada sedikit permainan juga dari saya, membuat jembatan dari stik bambu, tapi tidak menggunakan paku maupun tali. Lalu ada juga, jadi bisa melihat kepribadian dari siswanya tersebut dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari yang sangat ceria sekali, terus ada yang sangat murung, yang pendiam itu enggak cuma 1, ada 3. Dan selama saya di situ mulai perlahan-lahan orangnya itu yang 3 tersebut bisa berkomunikasi dengan lancar dengan saya maupun dengan guru yang lain, yang sebelumnya itu sangat pendiam sekali. Untuk mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh bertanya kepada saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Alfian atas pemaparannya. Jadi di perjuangannya diceritakan ya tadi, alhamdulillah bisa lolos. Mungkin nanti bisa menjadi semangat untuk teman-temannya yang lain. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang studi independen yang akan dibawakan oleh Ibu Pratiwi Christine Harnita MKom. Beliau ini merupakan dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, beliau ini merupakan lulusan S1-nya dari UKSW dan lulusan magister di Universitas Diponegoro Semarang. Kepada Ibu Christine kami persilahkan, waktunya 20 menit ya Ibu, monggo.
Mbak Vivi. Ini panggilnya Mbak apa Bu ya ini ya sama mudanya kayaknya. Jadi monggo Bu. Ini suara saya putus-putus atau terdengar jelas ini, Mbak Vivi? Bu, maaf, ini suaranya terdengar, tapi tadi gerakan gambarnya agak Ini- putus-putus. Gambarnya berhenti, Bu. Ya, Putus-putus ya. Oke, sebentar. Oke, ini berarti dari tempat saya yang problem internetnya. Ini sudah ya Bu ya? ya, sudah Oke. sangat jelas Bu. Monggo silahkan. Baik. Saya ucapkan selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Rispantio, kemudian untuk Ibu Dekan, Ibu Dr. Nanik Suhartati, selamat sore Ibu. Kemudian saya juga menyapa tadi pembicara kita ya, yang pertama Bapak Lukman Hakim, dan juga Mas Alfian tadi, dan khusus juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, dan juga saya menyapa untuk adik-adik mahasiswa yang tercinta ya. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Nama saya Pratiwi Christine Harnita, biasanya dipanggil Tiwi, tapi kalau di kampus UKSW mahasiswa sukanya panggil saya itu Kak Tiwi gitu. Nah, dia biasa panggil Kak Tiwi. Ini saya akan sharing apa yang kan sebentar ini ada jadi kalau di rumah ada saja gangguannya, pengamen lewat di depan rumah di barusan. Ada bunyi lagu dangdut. Ya, jadi ini sifatnya sharing-sharing saja ya. Sharing-sharing saja gitu apa yang dilakukan. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa semua atau prodi juga mungkin bisa membuat ini. Jadi sebenarnya kalau di awal kan yang diminta Pak Yulianto ya, Dr. Yulianto, cuman kemarin beliau agak berhalangan, jadi diminta saya untuk juga mewakili. Kami itu satu proyek bersama begitu, dan kami melakukan penelitian bersama juga, dibiayai oleh Ristekdikti dan juga dari sumber pembiayaan. Lalu ketika ada MBKM ini, lalu kami mulai merancang sebuah kurikulum dan juga kami uji cobakan mahasiswa kami gitu. Nah, karena kami juga selain dosen, kami juga melakukan kegiatan di luar sebagai rekomendasi kami juga menjadi konsultan di luar. Saya di bidang ilmu komunikasi, Pak Dr. Dang teknik informatika. Nah, jadi ketika ada program Kampus Merdeka ini malah membuka segala kemungkinan. Jadi kami bisa berkolaborasi satu sama yang lain. Dulu nggak pernah terpikirkan begitu. Orang bekerja sama dengan FTI, gimana caranya? Kalau yang dilakukan oleh Pak Yulianto itu lebih kepada teknik informatika, sistem informasi, semua isinya sistem pengkodingan begitu, yang entah bagaimana caranya. Nah, akhirnya kami ada sebuah problem di masyarakat waktu itu, lalu kami mendirikan satu unit usaha yang memang ini juga di bawah kerjasama di Fakultas Ilmu Teknologi Informatika dan Viskom UKSW. Kita mendirikan yang namanya Tekno ya.
Nah, jadi untuk teman-teman sendiri ini kita perlu mengetahui bahwa kegiatan MBKM ini semua di bawah landasan hukum ya. Landasan hukum penjaminan mutu pendidikan tinggi, ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kemudian ada Permendikbud, ini bisa dibaca ya, kemudian ada Perban PT juga, dan ini yang terbaru Nomor 3 Tahun 2019. Jadi penting sekali teman-teman keterlibatan teman-teman mahasiswa untuk MBKM ini ujung-ujungnya akan mensupport program studi kalian atau fakultas kalian dan universitas kalian. Jadi siapa sih yang nggak senang gitu lulus dari kampus yang baik akreditasinya, kampus yang unggul, kemudian kampus yang memang penjaminan mutunya bagus. Nah itu sumbangsihnya itu dari teman-teman mahasiswa juga gitu, mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan atau melakukan proyek-proyek yang sifatnya akan meningkatkan rekognisi kalian. Nah, jadi di MBKM ini membuka segala kemungkinan untuk teman-teman melakukan kolaborasi. Bahkan untuk dosennya sendiri, ini pun juga akan menarik karena dia berkolaborasi dengan mahasiswanya, berkolaborasi juga dengan lintas disiplin yang lain, dan menghasilkan karya-karya yang inovatif. Nah, studi independen itu pada akhirnya memang menuntut kita untuk bisa membuat karya-karya yang inovatif, teman-teman. Dan lebih bagus lagi karena setiap ilmu itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi selama 1 tahun gitu ya, 1 tahun berjalan ini, kami mengawali dari sebuah riset dulu, pemikirannya belum sampai ke studi independen. Jadi riset dulu di awal kami itu, jadi Pak Yulianto yang di bidang ilmu teknik informatika, dia fokus terhadap pengembangan sistem visual data tsunami, jadi lebih ke kebencanaan. Lalu ngobrol-ngobrol lah kami ngobrol-ngobrol gitu, dari bidang studi jenengan bisa nggak ini untuk support gitu ya. Lalu mulai berpikir, kita cari, oh iya kami itu punya yang namanya komunikasi kebencanaan. Lalu cari lagi ya, ada satu lagi yang namanya Pak Bistok. Pak Bistok ini malah dari pertanian. Jadi dari pertanian malah join di sini kita bertiga mengerjakan ini itu terkait kebencanaan. Pertaniannya dapat dari mana ya gitu ya? Pertanian ini dia support di bagaimana vegetasi yang ada di area rawan bencana itu kayak gimana. Nah, itu akan mensupport karena dari sistem informasi milik Pak Yulianto dibutuhkan data-data terkait dengan tanaman-tanaman, area vegetasi yang di sana. Jadilah bertiga. Lalu semakin ke sini join lagi yang lain, itu ada Bukus namanya dari bidang biologi. Dia juga masuk ke situ. Penelitiannya terkait dengan kalau tidak salah bakau, kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Nah itu akhirnya kami menciptakan kolaborasi yang apik dengan berbagai macam hasil yang berbeda-beda. Itu awalnya. Lalu ketika MBKM ini kemudian keluar, akhirnya kenapa nggak kita buat sesuatu gitu ya, hasil kolaborasi ini kemudian bisa menjadi suatu karya yang inovatif. Nah, itu nanti saya akan ceritakan lebih lanjut hasil-hasilnya apa saja. Dan yang menarik di kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, teman-teman bisa juga memiliki hak belajar 3 semester di luar program studi. Misal nih yang teknik pangan ini mungkin kalau keluar gitu ya, ambil mata kuliah yang lain itu boleh gitu. Kayak di tempat kami sekarang, kami buka tuh yang namanya digital content ya. Mata kuliah digital content kami buka untuk ikut Kampus Merdeka. Dari UI itu sudah mendaftar 10 orang untuk belajar di tempat kami dengan beberapa ini ya program studi yang berbeda-beda, bukan dari ilmu komunikasi, tapi mereka mau belajar tentang digital content. Nah, Kampus Merdeka ini kita tahu ini merupakan kebijakan Merdeka Belajar yang di Pak Nadiem Makarim. Kemudian ini catatan buat teman-teman, ini adalah memberikan hak untuk kalian ini untuk melakukan pembelajaran di luar kampus masing-masing. Manfaatkan loh teman-teman ya. Kita jangan terkungkung dengan apa namanya
oke aku nih cuma di teknik pangan, aku bisanya itu aja. Sekarang itu kita dituntut untuk bisa yang lain. Contoh ya, di teknik pangan dengan kemampuan kalian itu bisa loh kalian kolaborasi dengan orang komunikasi dengan cara apa? Kalian bikin konten-konten tentang pangan gitu ya. Kalau yang di sini saya lihat yang di Unika ini teknik pangannya dia membranding dirinya tuh sebagai apa? Jadi saya pernah lihat gitu ya salah satu kontennya mereka pangan yang baik itu baik untuk kecantikan. Jadi teknik pangan untuk kecantikan misalnya kayak gitu. Akhirnya kan orang juga tertarik. Nah, teman-teman yang di sini juga bisa collaborate di situ misalnya dengan ilmu komunikasi. Kemudian mahasiswa juga punya kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja atau masyarakat sebagai persiapan karir di masa depan. Jadi kata kuncinya adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka MBKM ini membuka segala kemungkinan untuk teman-teman itu bisa melakukan segala sesuatu yang inovatif dengan kalian melakukan kolaborasi. Kalian bebas juga belajar itu yang namanya merdeka. Nah, tujuan MBKM tentunya meningkatkan soft skill kalian juga menjadi lulusan yang bisa memimpin masa depan dan berkepribadian. Jadi nanti harus dimanfaatkan untuk teman-teman, oke? Nah, ini jadi teman ini di sini dari dasarnya ya, jadi paling 4 semester dan paling lama 11 semester melakukan pembelajaran di dalam program studi, lalu semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, paling lama 2 semester atau setara 40 satuan kredit semester merupakan pembelajaran program studi yang sama di perguruan yang berbeda, kemudian pada program studi yang berbeda di perguruan. Mbak. Halo, Bu Kristi? Halo, cek. Halo? Ya, tadi terhenti kah? Oh iya, terhenti Bu. Iya, terhenti sebentar. Mungkin bisa diulangi sedikit sebelum tadi terputus. Halo, iya Bu, tadi terhenti sebentar. Oh, terhenti sebentar, baik. Iya, bisa ini diulangi? Sampai di sini ya? Iya Bu, betul. Oke, ya ini hanya dasarnya saja teman-teman. Ini pasal 14, jadi semua itu sudah dirancang betul oleh pemerintah. Jadi ada kuliah, responsi tutorial, gini ya, ada perencanaan, praktik lapangan, magang, wirausaha, dan bentuk pengabdian masyarakat. Oke. Di sini untuk Permendikbud nomor 3, teman-teman bisa lihat ada 8 sektor yang bisa menjadi ini ya, dan studi independen itu masuk di sini. Jadi ini masuk seperti ini. Oke, jadi teman-teman atau Bapak Ibu nanti bisa sama mahasiswanya bisa menjalankan ini. Nah, untuk studi independen nih ya, untuk studi independen, ini merupakan kegiatan proyek independen yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. Jadi catatan untuk teman-teman semua, untuk produk studi independen ini ada 2 jalur sebenarnya. Satu jalur yang memang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi di Kemendikbud itu kalau kalian search gitu ya, itu ada tuh ya program studi independen, kalian tinggal daftar, masuk, lengkapi persyaratannya, itu ya, kalian cari lembaga yang masuk di situ, atau studi independen ini juga bisa dibuat secara khusus oleh universitas atau program studinya. Nah, yang di UKSW yang kami lakukan ini adalah yang secara khusus dibuat di program studi, gitu ya. Nah, idealnya studi proyek independen ini dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau bisa ini kemudian diintegrasikan dengan kurikulum
yang ada, misalnya di teknik pangan, ini juga akan lebih bagus. Jadi memang untuk saling mensupport, apalagi nanti kita bisa ceritakan di LED ya, di akreditasi itu kan juga lebih bagus gitu. Kemudian perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk di jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam studi dan fakultas. Jadi seperti yang di tempat kami di ilmu komunikasi, kami ada mata kuliah strategi komunikasi. Nah, tetapi yang kami kerjakan di studi independen adalah komunikasi kebencanaan. Jadi yang kami kerjakan itulah strategi komunikasi untuk kebencanaan. Nah, kemudian nanti akan muncul beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama setahun ini. Di sini juga sudah hadir mahasiswa saya, nanti mereka akan bercerita seperti apa serunya kolaborasi dengan dosen. Apakah disuruh dosennya harus ngerjain ini gitu ya, atau apakah dimanfaatin dosennya, atau malah banyak asiknya ikut sama dosen, kita mengerjakan proyek bareng-bareng. Ya, nih anak-anak proyekan sudah ada di sini gitu ya. Kemudian kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok, lintas disiplin, keilmuan. Nah, ini yang kami lakukan, kami collaborate dengan dengan FTI ya. Jadi beberapa mahasiswa FTI juga ikut bergabung dengan kami. Nah, tujuan dari studi independen ini tentunya untuk mengembangkan produk yang inovatif. Kemudian menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. Memang dasarnya lebih baik dari riset gitu, riset kemudian kita kembangkan bareng. Jadi dosennya akan membuat jurnal, mahasiswa bisa membuat hilirisasi. Nah, itu juga bisa. Jadi ada proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama, outputnya bisa beda-beda gitu ya. Kemudian memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama kemitraan berbasis riset dan pengembangan. Jadi kami di studi independen, kami bekerja sama juga dengan pihak luar, yaitu BMKG dan BPBD. Karena yang kami kerjakan sekarang 1 tahun ini banyaknya di kebencanaan. Jadi memang kami bekerja sama dengan mereka, dan juga kedepannya kami akan kerjasama dengan beberapa peneliti yang lain di luar UKSW. Kemudian tujuan lagi studi independen ini meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional atau internasional. Kami juga memenangkan ajang itu, nanti saya tunjukkan. Kemudian untuk mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat. Kemudian membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Kami juga mengerjakan smart village di beberapa di Kabupaten Boyolali, khususnya Kelurahan Karanganyar. Kami mengerjakan itu juga bersama dengan teman-teman mahasiswa untuk tahun depan. Nah, ini contoh kami meeting gitu. Nah, ini ada yang dari hubungan internasional. Ada apa ya hubungan internasional di kebencanaan gitu ya. Ternyata di hubungan internasional ada kepentingan tersendiri nih teman-teman ya. Mereka juga perlu meneliti bagaimana SDGs itu, sustainable ini ya, development ya. Nah, itu mereka teliti di bagian situ. Bagaimana sebuah negara ketika negara ini kena bencana itu apa yang terjadi, bagaimana komunikasi diplomatiknya, bagaimana soft diplomatiknya pada saat kebencanaan, itu ada gitu. Kemudian ini dari tim Fiskom, dari Ilkom ini, dari ilmu komunikasi. Kalian bisa bedakan yang mana dosen, yang mana mahasiswa nggak ya? Ya. Ini dosennya nih, yang pink-pink ini dosennya, yang lain ini mahasiswa. Nah, kalau yang ini dari FTI gitu ya. Di sini ada 3 prodi, kami punya ruangan sendiri, sudah difasilitasi oleh fakultas gitu ya, kerjasama antara Fiskom dan FTI. Kami dikasih ruang khusus gitu untuk kami mengembangkan proyek-proyek kami bersama mahasiswa. Dan asiknya mahasiswa itu kami bayar. Setiap proyek-proyeknya juga itu kami bayar. Begitu. Ini ada yang, kalau di sini ada si Faiz sudah hadir di sini, Faiz?
Hadir, Mbak. Oh, hadir ya. Nanti Faiz cerita-cerita ya. Ini Faiz nih yang di sini. Kemudian nanti ada sini Atep juga. Nah, ini kalau Faiz pengerjaan proyeknya juga sekaligus nanti untuk penyelesaian tugas akhir gitu. Jadi tugas akhir ini juga menjadi syarat untuk kelulusan si Faiz. Ya. Kemudian ini yang kami kerjakan ketika kami turun ke lapangan. Di ini saya, ini teman-teman dosen Fiskom. Kalau ini dari FTI, kalau ini dari mahasiswa, ya mahasiswa sedang melakukan pengecekan. Nah, jadi ini bukan mainan HP, ini ngecek GPS gitu ya, dan mengecek bagaimana tingkat kalibrasi ya, tingkat kalibrasi yang ada di pantai selatan. Nah, tugas kami di sini, saya yang orang komunikasi ini kami mencoba nanti berkomunikasi dengan masyarakat, kami mencari tahu problem-problemnya apa yang terjadi begitu. Kemudian kami mengobservasi apakah memang komunikasi kebencanaan itu sudah ada misalnya. Nah, kami sama-sama turun ke lapangan mengerjakan proyek yang sama tapi outputnya berbeda-beda gitu. Ya, teman-teman mahasiswa yang lain seperti kayak Faiz itu membuat video dokumenter. Ada yang satu lagi membuat iklan layanan masyarakat. Itu yang mereka lakukan. Nah, ini kami seusai kegiatan kami ya. Kegiatan kami ini posisi kemarin di Jogja, kami road ya dari Purworejo, kemudian kemana lagi ya Faiz ya kemarin ya? Purworejo, lalu Gunung Kidul, Gunung Bantul, Kidul, Bantul, Kulon lalu Progo. Kulon Progo. Kami ketemu di sini bareng-bareng, kami pecah tim gitu ya, sesuai dengan proyeknya masing-masing. Nah, dari hasil kolaborasi kami di studi independen, teman-teman ya, akhirnya ini kami mendapatkan juara 1 untuk favorit nasional video BPBD. Tuh, ya. Kemudian kami menerbitkan 1 jurnal Scopus, 2 jurnal sudah terpublikasi Sinta, 1 konferensi internasional yang hari Sabtu kemarin kami sharekan begitu. Kemudian 1 jurnal in review ini WOS ya. Jadi kami tinggal menunggu kalau sudah komplit Scopus dan WOS ini, senang juga kita ya sebagai dosen. Jadi sebuah karya ilmiah kita itu menjadi diakui dan terstandarisasi internasional. Kemudian kami juga menerbitkan 5 haki juga. Kami mendapatkan 5 haki dari video-video yang sudah dibuat. Kemudian ada 2 video dokumenter. Jadi 1 video jejak jelajah peneliti tsunami, yang 1 itu saya lupa judulnya apa gitu. Kemudian ada 3 video sosial campaign termasuk yang dibuat oleh teman-teman ini yang juara. Jadi yang juara kemarin ini berjudul skema 20-20-20. Nanti Faiz bisa kasih tunjuk yang kita kerjain. Kemudian praktik model studi independen ini pada dasarnya menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk melakukan praktik atau magang di unit usaha dan sekaligus bekerja secara profesional. Jadi Kwaidu yang kami lakukan tadi ya, selain kami itu di situ jadi pusat penelitian juga, kami mengerjakan proyek-proyek. Nah, ini yang tadi bersama BMKG, kami juga membuat ini menjadi unit usaha yang yang hasilnya itu bisa bisa dipraktikkan atau bisa dimanfaatkan oleh unit lain ya. Nah, yang contoh yang di Kwaedu yang kami buat, jadi di situ kami mendirikan 1 unit usaha yang lagi tren saat ini, yaitu dalam bidang teknologi informasi dan digital content ya. Jadi meskipun ya saya sendiri ini bukan seorang ahli teknologi informasi, tapi kami ini membuat startup gitu. Pada pernah nonton ya serial Korea yang judulnya Startup. Di situ kan ada tuh manajer perencanaan strategis untuk komunikasi strategisnya itu kan bukan orang TI. Ya, lalu yang lainnya pengembang orang TI. Nah, saya posisinya seperti itu tuh teman-teman di yang namanya startup kami Kwaedu. Itu ya, itu disupport oleh 2 program studi yaitu ilmu komunikasi dan Fakultas Teknologi Informasi.
Kemudian karena sifatnya multidisipliner, maka saya ini mengumpulkan teman-teman dengan minat yang sama, terutama dari berbagai keahlian. Nah, khususnya ini teknologi informasi dan ilmu komunikasi. Tadi saya ceritain bahkan yang dari pertanian ikut join loh. Kemudian dari biologi sempat ikut join. Nah, ini sangat-sangat fleksibel dengan tujuan akhir kita punya suatu karya yang inovatif. Nah, jadi kami bikin nih tadi, bikin video dokumenter gitu ya, bikin video untuk branding produk, bahkan kami membuat perangkat lunak. Jadi kayak si Faiz ini kan di bidang ilmu komunikasi, tapi dia punya keahlian membuat namanya front end ya, Ya, front end sama UI UX. Ya, itu kan orang komunikasi tapi dia ngerti tuh cara membuat itu gitu ya. Jadi saya compare, kalau kalian lihat desain depannya website itu, nah itulah yang dilakukan oleh Faiz. Kadang-kadang gini, orang IT kadang-kadang nih untuk desain kan kurang bagus. Nah, butuh orang komunikasi untuk di situ. Nah, itu saya kasih contoh bagaimana kolaborasinya ya, teman-teman. Kemudian di tahap ketiga mulai mencari peluang bagaimana legalitas hukum sebagai unit usaha agar mahasiswa nanti dapat diakui sebagai kegiatan belajar di luar perguruan tinggi. Startup yang kami buat itu juga sudah dibentuk dalam PT ya. Jadi sudah ada legalitasnya, bahkan kalau misalnya ada yang mau magang di tempat kami itu boleh banget ya. Nah, ini proses kami ketika kami mendapatkan proyek gitu ya, kami membuat salah satu proyek besar mengintegrasikan beberapa sistem menjadi satu gitu. Nah, kalau yang teman-teman lihat di sini ini yang pakai kuning-kuning ini dosennya. Nah, ini programmer yang barusan lulus ya. Jadi dia membuat TA kemarin barusan lulus. Nah, ini yang moto ini di belakang-belakang tuh ada mahasiswa magang 2 gitu. Ada 2 yang magang di sini. Buat ini dalam pengerjaan dengan total project yang cukup besar. Jadi mereka pun juga kita gaji di situ. Nah, manajemen proyek atau studi independen ini modal dasarnya tuh 0 ya. Jadi memang kami berkumpul bersama bareng-bareng, nggak ada sekalipun modal apapun ya, karena memang kantor dan internet itu juga sudah mendapatkan support dari fakultas, jadi tinggal nanti teman-teman mahasiswa ya nanti dibantu dosennya nih, dosen kan yang akan membuka peluang untuk macam-macam project gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa ikut join, mereka tertarik. Nah, biasanya yang kami lakukan gini, ketika mereka tertarik, kita tanyakan gitu, kalian kenapa tertarik? Kemudian idenya apa? Kalau idenya memang bisa masuk gitu ya, bisa kita kerjakan bersama, mereka akan join dengan kelompok dari studi independen ini. Kemudian, nah ini nih yang bikin asik gitu ya, saya nggak tahu asik beneran apa enggak ya. Jadi zaman saya kuliah tuh nggak ada nih kayak gini. Mahasiswa akan dibayar dari hasil kerjanya jika produk yang dibuat dibeli atau laku di pasaran. Nah, jadi contoh ya, kami ini sedang mengerjakan proyek koperasi namanya. Jadi ada klien dari luar, mereka tertarik gitu ya, minta dibuatkan proyek koperasi. Jadi dari yang biasanya manual kita buat sistemnya. Mahasiswa kami bayar 8 juta. Gitu, 8 juta. Enak ya, magang 8 juta bayarannya. Dan ini hari ini mereka sudah selesai mengerjakan. Minggu depan mereka akan pitching dengan klien dan mereka akan presentasi. Kalian bisa bayangkan nih teman-teman, sebuah pengalaman real ya, pengalaman real yang mereka yang mereka kerjakan itu juga akan terpakai. Itu sesuatu yang memang jarang banget didapat. Biasanya magang gitu aja ya, nggak dibayar, paling bayarnya berapa sih ya, nggak banyak lah ya, tapi mereka dibayar sesuai dengan nilai proyek yang mereka buat gitu. Nilai proyek yang mereka buat kita hitung totalnya berapa, kita coba hitung lagi pantasnya berapa mereka dapat. Nah, itu semua nanti akan dikembalikan ke Qua.edu sebagai lembaga yang memberikan naungan. Senang nih ada 2 orang mahasiswa magang yang mengerjakan itu. Nah,
Kemudian biasanya mahasiswa yang bekerja secara mandiri, mereka lakukan dari rumah masing-masing. Yang mengerjakan software kemarin, yang untuk operasi ini nggak ada di Salatiga, teman-teman, tapi mereka di luar. Nah, kita tuh melakukan pertemuan rutin setiap minggu 1 kali. Ya, mereka memberi laporan progres pekerjaannya. Dan kami punya jadwal-jadwal untuk pengerjaan itu. Kemudian ketika produk mahasiswa berkualitas, pasar menerima dan banyak konsumen. Nah, ini yang akan mengembangkan produk ini ya. Kayak contohnya di Qua Edu kita sudah mengerjakan banyak proyek-proyek baik dari itu digital content untuk komunikasi maupun untuk yang software. Ini yang sudah kami kerjakan selama 1 tahun. Nilai untuk ini nih sudah ratusan juta gitu. Jadi sudah beberapa banyak juga mahasiswa yang ikut tergabung. Tentunya ini juga sangat menyenangkan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana konversinya? Biasanya kan ditanyakan ya. Konversinya kalau ini tergantung dengan program studi masing-masing, kebijakannya seperti apa. Ini contoh di program studi Teknik Informatika, PKL 1 sebesar 12 SKS, PKL 2 12 SKS. Ya, mohon maaf, Bu Christine, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, ini sudah mau selesai. Dan kemudian ini tugas akhir juga dikonversi 12 SKS. Nah, jadi produk yang dihasilkan ada macam-macam, hak cipta, kemudian karya ilmiah, dan bukti rekomendasi bahwa dari pengguna ya bahwa produk sudah digunakan dalam proses bisnis perusahaan. Oke, itu saja dari saya Mbak Vivi. Ini saya perkenalkan 2 orang mahasiswa saya, Faiz Ansori. Dibuka dulu dong ininya. Halo, Nah, Mbak. ini Faiz nih ya. Halo. Kemudian Chandra, mana Chandra? Chandra udah hadir belum? Chandra. Udah hadir tapi nah. Kamu di mana ini Chandra? Lagi di luar. Lagi di luar gitu ya. Ya, ini Ya, jadi ini mahasiswa Bu Christine yang ikut ya? yes, betul. Kalau mau sharing-sharing gimana? Tadi diminta sharing katanya. Ya, coba silakan Pak Is, mungkin bisa 5-10 menit saja sharing ke teman-teman biar nanti termotivasi gitu. Untuk sharing, jadi selama ini jadi kita sudah berproses kurang lebih 1 tahun ya, Mbak. Nah, jadi selama 1 tahun ini lumayan asik kita kerja sama bareng, kita bareng sama dosen, habis itu sama teman-teman, habis itu di luar instansi juga. Keuntungannya tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman ikut dengan program bareng dosen gini lumayan banyak. Teman-teman bisa kenal kayak kita yang biasanya mahasiswa yang nggak nyangka bakal kenal dengan kepala BMKG, akhirnya kenal, ini kepala BMKG, bisa ngobrol bareng, bisa sharing gitu. Dan teman-teman yang mungkin pikirnya kalau saya sebagai anak komunikasi kan ngertinya mungkin komunikasi hanya sebatas pengambilan video atau bagaimana, tapi ketika keluar bekerja sama bareng dosen itu sadar, kita tahu gitu, ternyata komunikasi itu nggak sesempit itu. Komunikasi itu bisa ada komunikasi bencana, ada komunikasi lain yang lebih bermanfaat lagi apabila dikembangkan gitu. Selain itu kita juga dari kerjasama ini mahasiswa dan dosen itu bisa saling mendekatkan gitu. Jadi yang tadi Mbak Tiwi bilang ini sebagai kalau saya kan dalam bentuk TA. Nah, itu bisa juga dalam bentuk TA saya untuk akhirnya nanti untuk syarat kelulusan. Itu. Ya, terima kasih Pak Is. Chandra ingin menambahkan? Kalau suaranya agak berisik ya, soalnya hujan di sini. Mungkin kalau belum sharing aja sih, emang benerin di kata itu ya seru aja gitu, karena kalau menurut gue pribadi sih itu nggak cuma kan apa yang kita pelajari di kampus itu lebih luas lagi kita bisa kembangkan waktu kita kerja sama-sama di sini gitu. Apalagi kalau buat saya sendiri itu bisa belajar. Kemarin kan kebetulan dimintain tolong bikin narasi gitu. Nah, narasi ini
kan kalau secara keilmuan ini mungkin cuma teorinya gini. Nah, akhirnya aku belajar nih prakteknya gimana, cara nyusunnya gimana, nanti diskusi lagi sama dosen, oh yang bagus itu pasal ini gitu. Nah, jadinya apa ya, ilmunya lebih praktis gitu. Jadi apa yang kita dapat di kuliah itu bisa diterapin langsung. Ya, begitu Mbak Vivi. Ya, baik, Bu Christine, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih Faiz. Terima kasih siapa tadi satunya lagi? Chandra. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita mau sesi foto-foto dulu, boleh ya? Silakan kameranya dibuka biar tahu yang cantik, yang ganteng semuanya. Belum mandi sore nggak apa-apa. Untuk kenang-kenangan, iya. Untuk petugas sudah siap? Iya. Sebentar Bu Vivi. Silakan buka kameranya, nggih. Ya, tuh kan seru ya kalau mohon kayak berasa kita nggak mohon online bersabar gitu. ya. Iya, mohon bersabar dulu. Nanti kalau sudah siap saya beri aba-aba. Saya jadi bisa cek satu-satu ini wajah-wajahnya. Monggo Bu Vivi bisa dimulai. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga semuanya senyum. 1, 2, 3. Ya, ditahan dulu sekali lagi. 1, 2, 3. 2 kali lagi Bu Vivi. Oh, 2 kali lagi karena pesertanya banyak ya. Oke, tidak apa-apa. Iya ini. 1, 2, 3 boleh banyak. Ini ya. Lagi 1, Ya, 2, sekali 3. lagi. Oke, cukup Bu Vivi. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua, kita sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Langsung saja nggih Bapak Lukman dan Ibu Christine, kita baca dulu yang dari komentar. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Dr. Nani, tadi saya baca. Kepada Pak Lukman, bagaimana syarat untuk dosen DPL? Apakah harus per EIDN atau bagaimana? Ini pertanyaan untuk Pak Lukman dulu, kemudian dari Alfia juga ada tentang penempatan sasaran yang dimaksudkan itu bagaimana di kampus sasaran, di kampus mengajar tadi. Kemudian untuk teknologi pangan, waktu program mengajar kampus mengajar ini kan 5-6 bulan dengan 20 SKS. Sedangkan kalau dalam kuliah itu kan 24 SKS, Pak. Boleh tidak kalau yang 4 SKS mengambil mata kuliah di fakultas agar supaya genap 24 gitu. Jadi nggak mau rugi nih, Pak, maunya full 24. Kemudian mengambil jurusan teknologi pangan ini apakah juga akan ditempatkan SD atau SMP atau di SMK yang khusus dengan sesuai bidangnya. Kemudian kalau untuk bidik misi bagaimana, Pak? Untuk dana UKT-nya bagaimana? Dan terakhir ini rekening yang digunakan ini jenis ATM yang dimiliki mahasiswa atau bagaimana? Kepada Bapak Lukman, mohon dijawab dulu ini pertanyaan dari Ibu Dr. Nani dan dari Alfia. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktu yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Dr. Nani tentang pendaftaran DPL, syarat apa yang diperlukan, tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada 3 syarat, kami bacakan lagi. Yang pertama dari program studi S1 dan vokasi D3 atau D4, PTN dan PTS di bawah naungan Kemendikbud-Ristek, begitu. Kemudian yang kedua berasal dari program studi yang terakreditasi B atau baik sekali. Yang ketiga memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini fakultas, sekolah tinggi, atau institut, atau universitas, atau politeknik untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Jadi ada 3 syarat itu, Ibu, untuk mengikuti program kampus mengajar sebagai dosen pembimbing atau dosen pendamping program kampus mengajar, begitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya dari Alfia Prajna Paramita, mahasiswa semester 5
Pertanyaannya adalah penempatan sasaran yang dimaksudkan itu ditentukan sendiri atau dari kampus mengajar. Baik, untuk penentuan lokasi sekolah SD atau SMP ini ditentukan oleh tim dari kampus mengajar Kemendikbudristek, begitu, dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Kemudian kedua, untuk kami yang mengambil jurusan teknologi pangan, program kampus mengajar berlangsung selama 5 atau 6 bulan dengan 20 SKS, sedangkan kalau dalam perkuliahan biasa SKS maksimal bisa ditempuhkan 24. Apakah bisa jika saya diterima di kampus mengajar dan menambah 4 SKS dari universitas untuk memaksimalkan 24 SKS tersebut? Baik, jadi untuk SKS kampus mengajar ini teknologi pangan tersebut kami mendapatkan apakah juga di SD atau SMP ataukah di SMK sesuai dengan bidang kami. Baik, jadi untuk penempatan program kampus mengajar ini di SD atau di SMP. Kemudian yang keempat, apabila mahasiswa bidik misi, uang dana UKT tersebut bagaimana yang diberikan dari kampus mengajar? Baik, untuk mahasiswa bidik misi ini untuk dana UKT karena sudah memperoleh pendanaan dari Dikti, maka untuk pendanaan UKT ini tidak diberikan. Jadi yang bidik misi ini tidak diberikan UKT, namun mendapatkan uang saku sebesar 1.200.000 selama 5 bulan. Dalam hal ini, maksud kami 1.200.000 setiap bulan selama 5 bulan. Jadi total uang saku yang diterimakan adalah sebesar 6 juta rupiah. Uang saku tersebut, begitu. Kemudian yang kelima, untuk rekening yang digunakan, apakah ada ketentuan jenis ATM atau SW yang dimiliki mahasiswa? Untuk rekening yang penting rekening sendiri, rekening pribadi. Jangan rekening teman, saudara, kerabat, atau rekening pacar ya, ini jangan. Jangan. Ini wanti-wanti dari tim Pokja Kampus Mengajar Kemdikbudristek. Itu. Kemudian selamat sore Pak, dari Adinda Putri Zahra dari Fatima Unisri ingin bertanya. Mohon maaf ini panjang sih. Apabila di bulan Januari Februari melaksanakan magang, apakah tetap bisa mengikuti kampus mengajar? Ini kemarin juga ada pertanyaan seperti ini ketika sosialisasi kampus mengajar Kemdikbudristek, disarankan bahwa untuk magangnya diajukan. Jadi magangnya ini maksimal selesai 10 Januari sehingga 10 Januari bisa melaksanakan program kampus mengajar. Begitu, karena untuk kampus mengajar ini harus full time. Gitu, tidak boleh disambi dengan kegiatan atau agenda yang lain. Kemudian lanjut, ini ke saya semua ini Mbak ya, Mbak Vivi ya. Ya Pak. Ya. Silakan dijawab langsung, tidak apa-apa Bapak. Ini dari Dani Damayanti, monggo. di PBI, semester 5. Apakah ada kemungkinan bagi mahasiswa kampus mengajar akan ditempatkan di luar kota domisili saat ini atau hanya akan ditempatkan sesuai domisili saat ini saja? Jadi untuk penempatan program kampus mengajar ini di SD atau SMP di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya? Betul Mbak Vivi. Oke, di seluruh Indonesia. Jadi malah seneng nih, bisa jalan-jalan. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Silakan semuanya, apabila ada yang ditanyakan lagi, masih ada sedikit waktu. Sembari ada yang bertanya, ini ada pertanyaan titipan untuk Bu Christine. Bu Christine, apabila sudah mengikuti studi independen, apakah masih wajib mengerjakan skripsi? Nah, ini pertanyaannya begitu. Monggo bantuan. Iya. Jelas tidak. Jadi langsung dikonversi. Jadi jadi seperti Faiz tadi, Faiz kan sudah selesai. Dia di bulan ini akan langsung ujian. Akan langsung ujian. Jadi dari hasilnya, dari TA-nya dia nanti akan diuji publik, lalu dia akan membuat semacam laporan, gitu ya. Laporan pengerjaannya itu sudah setara dengan skripsi. Ya, ini silahkan mahasiswa yang ambil skripsi nih.
Oke, yang takut skripsi bisa mengambil studi independen, jadi tidak perlu skripsi. Kemudian Ibu, saya jadi penasaran, jadi ingin bertanya. Berarti mahasiswa yang mengambil itu harus sudah selesai kuliahnya atau boleh sambil kuliah? Biasanya sudah Maksudnya begitu? selesai. Jadi Oh, kalau iya. di tempat kami dia harus sudah menyelesaikan 110 SKS. Oh, 110 ya 110 syaratnya. SKS syaratnya sudah melakukan magang. Jadi dia sudah bisa mengambil proposal. Gitu. Oke, Jadi itu baik. sudah Terima kasih. disetarakan dia ikut proposal. Kalau Oh, sudah iya, iya. selesai, dia sudah disetarakan untuk ujian. Tuh. Oke, ya. Bayangkan kalian tidak perlu skripsi, dapat uang saku, kemudian nanti masih diarahkan untuk bisa apa namanya jurnal tadinya jurnalnya jurnal internasional, kemudian jurnal terakreditasi. Wah ini coba saya mahasiswa Bu, saya aja yang ikut. Ini juga tidak menyangka sih Mbak Vivi, Iya. mungkin rekan-rekan dosen yang lain juga merasakan kita ketika kita membuat jurnal. Kadang-kadang kan setahun paling nggak satu ya. Iya. Itu kalau dilihat tadi banyak ya, banyak sekali yang bisa didapatkan seperti itu. Iya, betul. Dan yang menulis ya dosen sendiri gitu. Dosen Iya. nulis bareng sama mahasiswa, ada juga dosen menulis sendiri. Jadi memang disesuaikan dengan tujuannya bareng-bareng. Ternyata ketika kita kerja sama-sama itu lebih apa ya, lebih produktif kita bekerja. Iya. Daripada kita sendirian gitu ya. Ternyata produktif. Ya, karena iya betul, karena ada tuntutan ya, masa nge-lab sendiri gitu kan ya. Iya, betul. Apalagi kalau kami kan harus melakukan riset, Bu. Betul. Ya, gitu. Jadi yang kayak kami kemarin. Terima kasih Bu Kristi. Ini ada pertanyaan lagi. Gimana? Oh ya, silahkan. Nggak apa-apa Bu, silahkan dilanjutkan dulu. Jadi seperti kami kemarin yang dari pertanian itu bisa join bareng nulis, dosen dari pertanian gitu, mahasiswa dari pertanian juga ikut. Yang itu nggak sempat kepikirkan dulu ya, kok bisa nyambung gitu. Ternyata untuk akreditasi pun juga bagus. Ya, betul ya. Karena ternyata semua keilmuan itu ada hubungannya ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Kepada ini boleh dijawab Pak Lukman ataupun Bu Christine. Boleh tidak sih kita itu misalkan sudah daftar kampus mengajar, masih ikut Indonesia Bangkit, masih pengen studi independen, apakah boleh begitu kita double gitu, boleh tidak ya? Monggo untuk dijawab Bu Christine, boleh Pak Lukman juga boleh. Mohon izin menjawab, J. Berkaitan dengan kampus mengajar ini dilaksanakan secara full time begitu. Oleh karena itu berkaitan dengan kegiatan ini ya, berkaitan dengan apa J? Istilahnya apabila nanti hak-hak itu diterima apabila kewajibannya terpenuhi begitu. Itu seperti yang disampaikan di sosialisasi di Kemdikbudristek bahwa hak mahasiswa berupa UKT dan uang saku ini akan diterima apabila memenuhi kewajiban begitu Mbak Vivi, yakni mengikuti kegiatan kampus mengajar secara full time, kemudian juga mengerjakan laporan mingguan, kemudian laporan bulanan diunggah di website MBKM begitu. Jadi memang sebaiknya kalau mengikuti kampus mengajar ini kampus mengajar saja begitu Mbak, biar optimal untuk pelaksanaannya. Betul. Terima kasih Bapak. Mungkin kalau misalkan dilakukan di semester selanjutnya apakah bisa Pak? Misalkan di semester 5 mengambil kampus mengajar, semester 7 studi independen gitu bisa atau tidak ya Pak? Bisa Bu, menurut kami bisa, asal yang penting tidak bersamaan waktunya begitu. Ya, jadi silahkan nanti di-manage sendiri begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Lukman. Kemudian ini berarti pertanyaan yang dari Alfia ini otomatis terjawab ya. Kalau misalkan sudah penempatan SD SMP seluruh Indonesia, kuliahnya online bagaimana? Offline bagaimana? Ya tidak bisa. Jadi tetap harus diselesaikan kewajiban kampus mengajar begitu. Jadi harus fokus di sana. Ya, sedikit begitu, Mbak Vivi, menambahkan. Jadi kalau nanti pertanyaan terakhir ini ya, bahwa bagaimana perkuliahannya offline sedangkan kampus mengajar juga offline. Jadi ini nanti dibicarakan di tingkat prodi begitu berkaitan dengan konversinya.
Ya, karena Oke. ini konversi 20 SKS, jadi nanti dimungkinkan untuk kuliah semester genap itu nanti bisa dikonversi di mata kuliah kampus, bisa dikonversi dengan program kampus mengajar. Misalnya di semester 6 ada 20 SKS, begitu nanti dikonversi di program kampus mengajar sehingga mahasiswa bisa mengikuti kampus mengajar secara optimal. Dan nanti untuk kampus mengajar, ketika sudah mengikuti kampus mengajar tidak ada penambahan masa kuliah, Mbak. Gitu. Jadi bukan berarti dengan kampus mengajar ada penambahan masa studi, tidak. Jadi konversi 20 SKS ini diperoleh misalnya semester 6 mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan di kampus namun mengikuti kampus mengajar secara offline begitu. Baik Bapak, berarti tidak ada semester yang sia-sia. Kalian tetap bisa lulus 4 tahun, bisa lulus 3,5 tahun kalau bisa cepat gitu ya Bapak. Baik betul. Pak Lukman, Bu Maaf, ternyata saya masih mute. Baik. Iya, baik Pak Lukman, kemudian Bu Christine, terima kasih. Alfian juga dan mahasiswa dari KSP yang sudah sharing pada sore hari ini. Harapannya dari hasil sharing ini semakin banyak mahasiswa yang kemudian lebih aktif begitu mengikuti program-program yang sudah disediakan pemerintah. Pada dasarnya, sekarang ini mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dan negara sudah memfasilitasi dengan sedemikian rupa. Sehingga sebagai mahasiswa harus lebih proaktif untuk bisa mendapatkan hasil terbaik dari diri kalian. Begitu. Terima kasih semuanya. Saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyelenggaraan sosialisasi sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pembicara, terima kasih untuk semua peserta. Selamat sore, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman, Bu Christine. Terima kasih Bu Christine. Kapan-kapan kami mengundang lagi. Boleh. Iya, aduh keren banget Bu Christine. Saya juga pengen dapat jurnal banyak gitu. Ya itu, ayo nanti bisa sharing-sharing lagi. Iya, oke, ya. Baik, terima kasih semuanya. Bagaimana Pak, kita tutup Zoom-nya? Ya, saya tutup semuanya, nggih. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, Bapak Ibu.